Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ciri sifat dengki. Yang pertama, senang melihat orang lain susah. Yang kedua, susah melihat orang lain senang. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang memiliki sifat dengki ini, karena akan membahayakan diri kita sendiri. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi dan kepada hambanya untuk senantiasa membaca surat Al-Falaq, surat Mu'awwizatain. Di dalam Quran surat Al-Falaq, kita diperintahkan oleh Allah meminta kepada Allah perlindungan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Makanya rutinitaskan baca surat Al-Falaq. Karena sebab daripada dengki, banyak orang yang meninggal. Sebab daripada kedengkian orang lain. Bisa jadi karena saking dengkinya, bisa terjadi pembunuhan. Entah itu pembunuhannya secara zahir atau secara batin dengan sihir misalkan. Makanya pertama kali pembunuhan terjadi di dunia ini adalah putranya Nabi Adam, saudara kandung, ya, yaitu Qabil dan Habil. Qabil sangat membenci Habil karena rasa dengki yang dia punya. Karena kurbannya Habil diterima oleh Allah, sementara Qabil kurbannya tidak diterima. Kenapa? Karena Qabil memilih kurbannya itu tanamannya atau buah-buahannya itu hasil pertaniannya yang busuk-busuk. Sementara Habil, dia di peternakan, dia mengeluarkan zakatnya itu ya dikurbankan gitulah untuk Allah. Itu daging yang segar-segar, dipilih yang terbaik. Dan satu lagi, Habil diperintahkan oleh Allah menikah dengan wanita yang cantik, walaupun memang masih satu rahim dengan Siti Hawa. Itulah salah satu kisahnya, orang yang dengki itu bisa menyebabkan kematian orang yang didengkiin gitu. Karena saking betul-betul membara gitu sifat dengkinya. Makanya kalau kita nih berada di tempat atau lingkungan yang di situ nggak suka dengan kita, dengki sama kita, lebih baik kita cari tempat di mana kita hatinya tenang, hidupnya nyaman, damai, karena kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak dengki gitu. Dengkinya bener gitu. Irinya bener gitu. Irinya sesuai dengan perintah Nabi. Kan boleh iri. Ada yang dibolehkan gitu. Apa? Yaitu ada dua yang diperbolehkan. Kita iri boleh, ada dua gitu. Dua hal. Pertama, ketika kita melihat orang atau hamba Allah diberikan karunia kekayaan yang luar biasa oleh Allah gitu kan, dia tidak berhenti, tidak henti-hentinya menyedekahkan hartanya siang dan malam untuk perjuangan agama Allah. Kita boleh iri dengan orang yang model kayak begitu. Yang kedua, ada seorang hamba yang dikaruniakan oleh Allah pemahaman kitabullah dan sunnah gitu kan, faqih fiddin gitu kan, memahami Al-Quran. Tapi hamba ini juga mengamalkannya siang dan malam. Kita boleh iri dengan dua orang ini. Yang kaya raya tapi ahli sedekah, yang kedua ahlul Quran tapi juga dia mengamalkannya siang dan malam. Kita boleh iri kepada dua hal ini karena akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau amal soleh kita di dunia untuk menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan ampunan rahmat dan surganya Allah nanti di akhirat. Ya ini iri yang diperbolehkan. Tapi kalau iri yang tadi gitu kan, dia itu benar-benar merasa sedih itu kalau saudaranya mendapatkan kesenangan, atau misalkan merasa senang kalau saudaranya mendapat kesedihan gitu misalkan. Ya saudara di sini kan umum, bisa saudara satu akidah, atau saudara sebangsa setanah air, atau saudara satu nasab begitu.
Makanya hati-hati kalau kita memiliki partner kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga yang memiliki sifat dengki dan iri, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari kedengkian mereka. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga irinya itu berubah menjadi iri yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena ketika orang itu memiliki sifat dengki kepada kita, nggak senang kita ini bahagia gitu, justru merasa susah gitu. Justru mereka senang kalau kitanya ini susah dan menderita. Itu justru akan merugikan mereka yang memiliki sifat iri gitu. Akan mengikis amal perbuatan mereka yang memiliki sifat iri yang gak benar ini gitu. Kita kan kasihan, apalagi misalkan masih ada ikatan keluarga atau misalkan teman dekat, padahal dia muslim, tapi dia memiliki sifat iri yang membinasakan gitu. Ya itu efek negatifnya. Ke kita juga bahaya, ke dirinya juga bahaya, akan mengikis amal perbuatannya. Itu bisa dilihat hadis riwayat Abu Daud ya. Itu semoga kita terhindar dari sifat iri. Syukran musahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.